Perkenalkan, saya Cynthia Helena dari kelas 10 Perbankan 3. Di sini saya ingin membuat video presentasi materi konektivitas ruang dan waktu. Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Sosial. Yang pertama ada pengertian ruang. Pengertian ruang secara garis besar ialah suatu daerah atau wilayah yang ada di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun sebagian, yang digunakan manusia menjadi tempat untuk tinggal. Konsep ruang terdapat 5. Yang pertama adalah, ruang tidak hanya berbatasan pada udara yang bersentuhan dengan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi bumi. Yang kedua, setiap ruang memiliki karakteristik masing-masing dan berbeda-beda, tergantung sumber daya yang dihasilkannya. Yang ketiga, ruang tidak berdiri sendiri. Kejadian di suatu ruang mempengaruhi ruang lainnya. Yang keempat, ruang merupakan tempat manusia berinteraksi, karena manusia merupakan makhluk sosial. Yang kelima, ruang merupakan tempat segala peristiwa terjadi. Selanjutnya ada waktu. Waktu merupakan keterangan mengenai kapan suatu peristiwa terjadi. Waktu terbagi 3. Yang pertama, waktu masa lampau. Yang kedua, waktu sekarang. Yang ketiga, waktu yang akan datang. Interaksi keruangan terbagi menjadi 3. Yang pertama, saling melengkapi. Contohnya, kota A menghasilkan sumber daya ikan dan kota B menghasilkan sumber daya sayuran. Maka untuk saling memenuhi kebutuhan, maka kota A dan kota B akan melakukan interaksi sosial untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing. Yang kedua ada kesempatan antara. Misalnya, kota A penghasil ikan dan kota B penghasil sayuran, dan kota C juga penghasil sayuran. Maka, kota A akan lebih memilih berinteraksi dengan kota B, karena jarak antara kota A dengan kota C cukup jauh. Maka untuk menghemat biaya pengiriman dan transportasi, maka kota A akan memilih kota B untuk melakukan interaksi sosial. Yang ketiga ada kemudahan transfer. Kemudahan transfer yaitu kemudahan suatu barang atau jasa dalam proses pengiriman menuju alamat tujuannya. Bentuk interaksi keruangan. Bentuk interaksi keruangan yang melibatkan pergerakan manusia, barang, serta ide atau gagasan antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada perpindahan penduduk atau migrasi. Migrasi merupakan bentuk interaksi antar ruang yang mengakomodasi pergerakan orang dari satu wilayah ke wilayah lain dengan tujuan tertentu. Jenis migrasi yaitu yang pertama ada migrasi, yaitu mobilitas orang dari luar negeri ke dalam negeri, baik yang sifatnya sementara maupun menetap. Yang kedua ada emigrasi, yaitu mobilitas orang dari dalam negeri ke luar negeri, baik yang sifatnya sementara maupun menetap. Yang ketiga ada urbanisasi, yaitu mobilitas penduduk dari desa ke kota yang bersifatnya permanen. Yang keempat ada ruralisasi, yaitu mobilitas penduduk dari kota kembali ke desa. Selanjutnya ada komunikasi. Komunikasi merupakan bentuk interaksi antar ruang yang melibatkan pertukaran ide atau gagasan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh pertukaran informasi yang pertama, siaran televisi yang menyiarkan kejadian-kejadian aktual di wilayah. Yang kedua ada streaming. Berbagai platform streaming di dunia internet memudahkan seseorang untuk menyaksikan kejadian-kejadian di berbagai belahan dunia. Yang ketiga ada website. Merupakan jejaring dunia maya yang saling terhubung di dunia internet. Melalui mesin pencari, seseorang dapat dengan mudah mencari informasi atau ide sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga atau yang terakhir ada transportasi. Transportasi
yaitu bentuk interaksi antar ruang dalam pergerakan barang dan jasa dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Yang pertama ada perdagangan internasional atau ekspor dan impor. Yang kedua ada pengiriman komoditas, perdagangan melalui transportasi laut, udara, darat dari satu wilayah ke wilayah lain. Sekian materi IPAS yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan.